Nah, Wilson, kamu suka nggak yang gratis-gratis? Suka dong, kan itu sesuatu hal yang kita dapatkan tanpa usaha apapun, jadi suka pastinya. Nah, kayaknya kamu cocok nih ke pasar gratis di Sragen. Namnai Pasar Jumat Berkah ini di sini kalian tuh bisa mendapatkan makanan secara gratis, sembako, buah dan sayur juga untuk warga sekitar. Wah, menarik sekali. Apa saja syaratnya agar bisa dapat bahan-bahan makanan pokok gratis tadi? Berikut informasinya untuk Anda. Ratusan warga di Desa Bener, Kecamatan Ngerampal, Sragen, Jawa Tengah menyerbu pasar Jumat Berkah. Aneka sembako berisi sayuran bisa diambil secara gratis. Dan tidak hanya itu, warga juga mendapat undian berhadiah. Wah, senangnya. Tapi ada syaratnya, warga hanya boleh mengambil secukupnya. Pasalnya mereka harus berbagi dengan warga lain yang terdampak COVID-19 dan warga yang tak mampu. Pada intinya ini kan COVID, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan atau penghasilan, ini dapat membantu. Ini juga donatur dari warga setempat, khususnya pada RT 25 ini, untuk semuanya, tidak khusus untuk di Desa Bener. Pasar Jumat Berkah ini tentunya jadi angin segar bagi warga. Saya nih Bu. Sudah berapa kali Bu kesini Bu? Sekitar 5 kali dapat hadiah nih ya. Bu, ini gratis seperti apa Bu? Ambil apa? Sayur? Sayur, lauk. Gitu. Setiap Jumat pagi gitu ya. Dana untuk pasar Jumat Berkah ini merupakan swadaya masyarakat. Wah, benar-benar contoh yang baik ya. Hari Jumat saatnya berbagi. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Ternyata syaratnya gampang, ambil secukupnya gitu Betul kan. sekali, dan tentunya ini sangat membantu warga di kala pandemi seperti ini karena ekonomi lagi sulit, jadi hal-hal seperti ini juga sangat membantu. Nah, ada lagi yang membantu ini, kali ini di Semarang, Jawa Tengah pemirsa. Kalau tadi pasar yang bahan makanannya gratis, ini ada warung makan yang bayarnya itu murah banget. Mungkin kalau kita biasanya makan lauk sama sayur itu minimal 13.000. Ini tuh nggak sampai 10.000 Deta. Wow, ini bisa nih buat anak kos seperti kita kali ya. Kita lihat bersama seberapa murahnya sih warung ini. Warung makan ini tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan pelanggan harus antre untuk bisa makan di warung ini. Mulai dari warga hingga pegawai swasta, santap siang di warung yang terletak di Jalan Beruang Raya nomor 1 Semarang, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, untuk satu kali makan dengan lauk pauk lengkap, pelanggan hanya perlu membayar kurang dari Rp10.000. Meski harganya murah, tapi rasanya dijamin tidak murahan. Rasa masakannya sendiri seperti apa? Kayak makan di rumah aja, enak aja sih. Biasanya sekali makan habis berapa? Aku kadang pernah 5.000. Terus paling kalau misalkan menunya lebih banyak lagi kadang 7.000. Nggak pernah lebih dari itu sih. 10.000. 10.000 kayaknya nggak pernah deh. Udah biasa makan di sini dari awal masuk ke kantor. Terus di sini juga biasanya terjangkau ya untuk anak kos karena di sini masih kos. Solifa adalah sosok di balik warung makan murah ini. Setiap hari, ia menyiapkan beragam menu. Mulai dari telur dadar, ikan goreng, bakmi goreng, berbagai jenis sayuran, dan gorengan. Solifa mematok harga murah karena tidak mencari banyak untung, melainkan ia mencari keberkahan dengan membantu sesama. Ibu dua anak ini membuka warungnya setiap hari dari jam 10:30 siang hingga 4:30 sore. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.
Wow, sungguh dermawan sekali ya di saat sulit seperti ini ternyata masih ada yang mau membantu sesama dan caranya juga berbeda-beda. Ada yang tadi mengasih makanan gratis, kalau ini warung makannya murah banget. Kayaknya kalau aku makan di situ ini boleh nggak Ibu buka cabang juga di Jakarta, di Jakarta Ibu? gitu ya, udah murah, enak lagi. Itu kayak kenyangnya berkali-kali lipat, awet seharian. Betul, betul. Oke, langsung saja kita kenalan nih pemirsa dengan sosok pemilik warung dermawan di Semarang, Jawa Tengah ini. Sudah bergabung bersama kami Mbak Solifa. Selamat siang Mbak Solifa. Selamat siang, Mbak. Mbak Solifa, tadi makannya kata pengunjung tidak pernah lebih dari 10.000. Sebenarnya Mbak Solifa balik modal nggak sih setiap harinya? Alhamdulillah, insya Allah balik modal. Baik, berarti kalau sehari-hari Ibu untungnya berapa Ibu kira-kira kalau misalnya jualnya harganya murah banget Ibu? Kalau keuntungan itu relatif ya, Mas. Yang jelas memang keuntungannya lebih banyak penjual-penjual lainnya daripada di warung saya. Nah, ini kalau seandainya kita makan satu porsi isinya ikan, sayur, tempe goreng itu berapa tarifnya, Mbak? Kalau saya itu biasanya rames kalau dulu tuh saya matok 4.000, tapi sekarang enggak. Saya matoknya 3.000. Nasi rames itu 3.000. Kalau telur goreng itu kalau yang lain bisa 2,5, 3.000, tempat saya 2.000. Wow, Bu, kita bisa kaya nih makan di sini tiap hari ya, hemat Betul gitu sekali. ya. Bu, tapi kalau misalnya harga makanannya semurah ini, Ibu untungnya dari mana Ibu? Apakah nggak rugi Bu kalau misalnya jualnya harganya semurah itu tadi? Insya Allah enggak, Mas. Bisa. Alhamdulillah masih ada untuk jeripaya saya bisa terbayarkan juga, alhamdulillah. Dan insya Allah dengan saya mematok harga segitu dan banyak pembeli dengan harga yang lebih sedikit, banyak pembeli yang datang. Dan insya Allah dari mbak-mbaknya ini, dari mas-masnya dan mbak-mbaknya ini yang beli ke tempat saya dan saya menjual dengan harga yang murah, di usia saya yang sudah tidak muda lagi ini, insya Allah saya bisa mendapatkan keberkahan juga di samping saya mencari nafkah ini, Mbak. Oke, jadi tidak hanya cari untung tapi juga berkah gitu ya Bu, saling membantu. Bisa terlampaui. Nah, kalau sehari-hari ini Ibu masak sendiri atau ada yang membantu karyawan lain? Saya masak sendiri, Mbak. Wow, sebanyak Masak itu dimasak sebanyak itu sendiri. ya. Luar biasa. Masak Ibu. sendiri, jadi bukanya juga agak siang. Kalau saya sudah selesai itu baru saya buka. Sudah berapa lama Ibu buka warung ini Bu? Warung dengan harga yang sangat murah ini Bu? Sekitar 4-5 tahunan. 4-5 tahun. 4-5 tahun. Kalau sehari Bu, biasanya ada berapa pelanggan Bu yang datang dan habis nggak biasanya sehari-hari makanan Ibu? Biasanya seringnya habis, Mas. Seringnya habis. Kalau nggak habis pun biasanya ya kadang-kadang saya bungkus gitu, saya kasihkan ke siapa tuh yang mau, di samping untuk saya sendiri dan untuk anak-anak gitu. Oke, nah ini Ibu saking terjangkaunya harga di warung Ibu dan dapat julukan warung dermawan. Ibu tahu nggak disebut warung dermawan? Aduh, kayaknya enggak begitu kurang itu ya. Kurang pas ya kalau saya dermawan ya. Kayaknya ya dermawan itu lebih banyak yang melebihi saya, Mbak. Oke, tapi punya banyak pelanggan tetap ya berarti Ibu? Atau juga menerima mungkin nasi kotakan dikirim gitu? Biasanya ini juga alhamdulillah hari ini pas Jumat ini ada Jumat berkah juga. Ada yang pesan Jumat berkah. Dari karyawan-karyawan yang makan di sini alhamdulillah. Kadang-kadang juga ada yang pesan. Biasanya seringnya itu Jumat berkah, bukan buat makan Jumat berkah. Dan Ibu menyiapkan sendiri ya untuk Jumat berkah ataupun yang untuk di warung? Kalau saya pas jualan gini sama ada pesanan, biasanya kakak saya saat suruh ke sini bantu, Mbak. Oh begitu. Baik Bu, biasanya kalau menu favorit apa nih Bu yang dari pelanggan-pelanggan di sana jadi lapar nih kita Bu? Menu favoritnya itu kebanyakan tuh soto ya Mbak, soto. Yang banyak request tuh soto. Soto, karena enak juga ya makan soto, anget-anget, hujan. Gitu ya. Iya, Betul. murah meriah juga. Oke, ini nggak mau buka cabang di Jakarta mungkin Bu? Nanti kita bantu deh jadi investor. Iya, nanti kita bantu Bu. Buka cabang di Jakarta. Oke.
Baik, terima kasih Ibu Solifa sudah berbincang bersama kami. Laris terus dagangannya Ibu. Semoga semakin berkah ya Wilson. Betul Ya. sekali, semoga yang dilakukan Ibu Solifa ini juga bisa dicontoh oleh orang lain. Tidak hanya mencari keuntungan namun juga keberkahan. Nah, kalau tadi makanan Ibu Solifa ini terkenal murah, tapi lain cerita dengan unggahan video dari wisatawan yang viral di media sosial ini terkait dengan pecel lele mahal di Malioboro, Yogyakarta dan mendapat reaksi dari paguyuban pedagang lesehan Malioboro. Betul sekali, mereka mengaku dirugikan dengan unggahan tersebut karena seluruh pedagang di Malioboro sudah memiliki kesepakatan bersama untuk mencantumkan harga. Sekarang aku lagi di Jalan Malioboro, terus di pinggiran jalan ini banyak banget lesehan-lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nalar. Video unggahan wisatawan terkait harga makanan yang mahal menjadi viral di media sosial menuai reaksi pedagang lesehan Malioboro, Yogyakarta. Ternyata guys, biasanya kita makan pecel lele kan, pecel lele tuh harusnya udah ada lalap, betul udah lalap. Ternyata kita mau pesen lalap itu nambah 10.000 lagi. Jadi menurut gue nggak tahu ini gue yang terjebak di satu tempat atau emang semuanya kayak gini, gue nggak tahu. Dan gue juga nggak mau nyebut lah, pokoknya di deretan ini. Kenapa kapitalis banget? Halo, gitu. Terkait unggahan itu, Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro, PPLM, memastikan bahwa video yang diunggah bukan di sepanjang jalan Malioboro. Investigasi di lapangan bahwa pedagang itu bukan pedagang Malioboro, tetapi pedagang di jalan perwakilan, di mana kita secepat itu ditanya dengan UPT, kok ada seperti ini, kita langsung tahu. Kenapa langsung tahu? Karena sebelumnya kita sudah menginput data. Sebelum hari Lebaran kita sudah menginput data, di mana data harga-harga itu sudah kami input semuanya, sehingga terjadi apa-apa kita secepat itu sudah tahu. Para pedagang lesehan Malioboro pun mengaku sangat dirugikan terkait unggahan tersebut karena dianggap tidak mendasar dan salah tempat. Ini merugikan soalnya kan ini kabar sudah sebar semana-mana, kan ya takut, padahal sini enggak. Sini semua harganya lalap nggak ada, harganya sudah, kalau lele itu sudah sama sambel sama lalap, nasi sendiri nasi soalnya kan ada 3 macam kan. Nah kalau lele itu di mana-mana, kalau di sini sudah ada lalap, sudah ada sambal. Jadi kalau itu bukan Malioboro itu. Para pedagang menambahkan selama ini telah menaati aturan terkait kesepakatan bersama di Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro, termasuk penetapan harga menu. Sehingga wisatawan dapat memilih sendiri menu yang ingin disantap saat berkunjung ke Malioboro. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Calon mantu jaga image. Gus Miftah jaga cintanya kepada Anies Baswedan. Makan apapun seperti makan tisu. Ada rasanya, Nggak ada rasa sama sekali nggak ada rasanya. Saya kebetulan kemarin OTG, Tapi Mas. OTG. sama OTG sekali. apa maksudnya? Orang tahu gajian, Mas. Oh. Orang tanpa gejala. Sekarang malah harusnya dikejar di mana alamatnya, ya toh, jalan apa, nomor berapa, dia terus malah mutasi tuh. Iya. Oh, itu kan mutasi itu kan artinya dia membentuk varian baru Dan berkembang biak dan berarti. berkembang biak loh. Cintanya Gus Miftah ke Mas Anies itu seperti kamera. Fokusnya hanya ke Mas Anies, yang lain ngeblur. Harga kedelai meroket, perajin tahu tempe mogok kerja lagi. Tetaplah bersama kami.